kerupuk. Ayo kita masuk game yang ketiga. Itu contohnya gak bakal menang ya guys. Itu contoh yang gak bakal menang. Betul, kayak gitu. Oke. Kalau itu gue terima bro. Gue terima. Tapi ini dia game yang ketiga, kita bakal langsung menuju ke arah Erangel. Dari arah pesawat Yesnaya menuju ke arah Gatka, melewati Pochinki yang ada kerupuknya. Dan kita bakal melihat kali ini Aerowolf turun di daerah Stalberg, Kameshki dan juga sekitar-sekitarnya. Oke, sudah mulai turun Aerowolf menuju ke arah Kameshki. Stalberg mereka bakal main scrapping dari bukit yang tidak kalah tinggi dari gunung yang ada di arah Gergopol. Sementara Bigetron kayaknya mereka bakal tetap turun di drop zone mereka, yaitu di arah farm. Ini kalau circle-nya ke atas ya, feeling gue ada bau-bau circle-nya ke atas sih Flo. Gue ada feeling juga sih, antara bakal ke Milta Power atau menuju ke Stalberg. Nggak tahu, feeling gue gitu. Lu gimana? Gue tuh antara shooting range Gergopol, Rozok. Oh, kiri atas lah. Situ, ya kiri atas. Gua Sarki masuk dikit lah. Tipis-tipis ujung-ujungnya ya? Tipis-tipis. Gue tuh kalau nggak kanan atas, kanan bawah gue. Apa jangan-jangan tiba-tiba circle-nya ke bawah ke SMB. Ini kalau sampai ke SMB, Erlo agak nyesel sih. Kata Aero, kenapa nggak gue paksa aja ke SMB? Betul, kenapa nggak rebutan mobil aja terus gue hajar ke arah SMB-nya. Wow! Adil, dia nggak mau kita berantem pas. Betul. Dia nggak mau kita berantem, dia ambil setengah-setengah shooting range, Stalberg udah dia masuk. Gokil. Circle-nya sangat menguntungkan untuk Aerowolf Limax. Betul, untuk BTR juga nggak masalah karena mereka bakal bermain dari arah farm, rotasi cepat menuju ke arah shelter dan muter lewat kanan, harusnya lewat kanan. Ini ngambil bukit yang di atas danau itu enak banget Bro. Iya, setuju banget. Antara ambil rumah-rumah di danau, ambil pos di atas danau, atau bahkan ngambil daerah Severny, gudang-gudang, itu kan center tuh. Betul. Gudang, ataupun ngambil di pom bensin, atau seberangnya yang ada rumah compound sama ada ini snoper yang satu. Pokoknya atas danau ini dikontrol. Kalaupun Aerowolf pengen ambil titik itu, mereka harus nge-split dua-dua menurut gua. Dua-dua tuh jadi kondisi yang menurut gua sangat prima dilakukan sama Aerowolf dengan drop zone mereka yang kayak gini, circle yang kayak gini, mereka bisa nge-stop orang-orang yang bakal datang dari Severny, yang bakal datang dari arah Yesanya juga bakal mereka potong. Dari pergerakan Navi di awal-awal menghasilkan 1 kill, menguasai juga kota mereka. Ini jadi awal game cukup oke ya. Apalagi zona juga pindah ke arah atas, mereka tinggal pindah posisi. Tapi ternyata ada yang tim lain yang pindah posisi, tim ARK yang bakal langsung berhadapan dengan tim EUT, memperebutkan area-area dari compound kentang ya. Compound kentang berdarah kali ini, dimana ARK langsung menemukan beberapa anggota, bahkan dari EUT ada very good di belakang sendirian, tidak ada bantuan dan tembakan pun rasa nggak ada. Dan akankah kali ini back to lobby? Tampaknya Ryzen Ryzen tertangkap ternyata sama Ewan. Kayaknya mereka rebutan di dekat farm deh, dekat rumah orang kaya. Karena tuh jadi jalur rotasi tuh beberapa tim yang scrapping dari arah rumah 12 dan ingin masuk ke dalam circle. Dan EUT yang tersisa very good, seorang diri aja akan langsung digas aja lah, hanya menggunakan handgun langsung dipulangkan ke arah lobby. Iya, kita bakal lihat kali ini di awal-awal baru 4 menit masuk ke Erangel, sudah ada tim yang dipulangkan secara utuh ke arah lobby tanpa ARK kehilangan satupun anggota mereka. Betul, ini baru namanya kemenangan mutlak. Ini baru namanya worth it. Apa yang di worth it? Kan 4 poin gak kehilangan satupun. Oh iya. Worth it dong. Iya. Gue kira tuh kalimat worth it tuh bakal lo sangkut pautin sama kayak ada tradingnya atau apanya, ada fake yang intens. Gitu. Kan worth it itu kan berarti dengan mengontrol high ground ini dengan lebih nyaman lagi, namun stop juga berhasil diamankan. Ada trading yang terjadi, tukar satu, tapi dari PW88 sudah bertambah 1 player lagi dan Korpai tidak bisa diselamatkan, dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Navi, dampaknya bakal coba berdekatan tim PW888. Lempar bom itu, lemparnya belum sampai numbangkan lawannya, bahkan belum mengenai targetnya. Betul, dan sudah berhasil di revive. Ice bakal mundur ke arah belakang, smoke setup terlebih dahulu. Granat ternyata bukan smoke, udah mulai dimasak, bakal dilempar menuju ke bagian seberang sana. Lower ground bakal diincar. Old boy masih aman di posisi dia sejauh ini, namun 2 granat yang dilempar dari PW88 belum bisa menjatuhkan satupun player dari tim Navi. Vehicle-nya sudah mulai terdengar kabur dari arah bukit ini, tapi sepertinya ini akan membuat sedikit kelengahan yang terjadi ke arah Navi. Lempar granat lagi menuju ke bagian seberang, hanya memberikan splash damage yang tidak terlalu banyak dan bakal langsung di-spray dengan menggunakan DP scope 6 ke arah lower ground dari high ground ini. Iya, kita bakal scan juga dari PW888 dalam posisi ngepron, bakal berhati-hati sekali, dan tampaknya Navi membuka badan seperti ini juga perlu berhati-hati dari tim-tim sekitar, karena cukup banyak tim yang sudah mulai mengisi area-area Severny. Bahkan kalau kita lihat di kill feed, RRQ dan juga tim Loop sudah mulai fight kembali, dan dari PW88 sudah mulai melempar smoke setup juga, ngepop smoke untuk coba menyelamatkan kendara-kendara
kendaraan mereka. Yes, jangan sampai kendaraan hancur karena masih belum bisa diprediksi circle-nya nanti bakal bergerak menuju ke arah mana. Sejauh ini kalau kita lihat dari Bigetron, mereka bertahan dengan 3 player mereka karena Ryzen sudah dipulangkan di awal-awal. Dan Aerolov harusnya sudah berhasil masuk ke dalam zona. Harusnya Aerolov tuh tadi ngambil tempat yang ditinggalin sama RRQ. Betul, tapi kita bakal lihat sih dia ngisi di bagian mana persisnya ya. Tapi kita bakal lihat dengan 15 tim tersisa dan juga tinggal 55 individu masih hidup. Harusnya cukup banyak tim yang mulai terkikis, mulai masuk ke zona keempat 5, apalagi kalau sampai ke arah open field. Yap, dan dari Navi kali ini masih memantau dengan scope 4-nya. DP yang ada di tangannya di juga G9 tadi sudah mulai nge-zoning out beberapa tim yang masuk ke sekitar mereka juga. Mereka cukup dekat dengan beberapa tim termasuk tim Archer yang saat ini terjebak di arah Broken Wall di kota Gergopol. Ya, Sever nih. Kenapa jadi Gergopol? Sama-sama atas sih, tapi agak miring aja. Dan kita bakal ke ini beberapa timnya. Karena lower ground. Tapi dia nabrak ke arah PW88. Yang udah bonyok, Habi. Yang udah bonyok, betul, yang udah bonyok. Kita Mereka bakal bakal transit kayaknya. Iya, kita bakal kayak ini fight di semua sisi circle. And what a nice bomb dari seorang tim Loops kayak ini. Dan Federal menumbangkan lawan. Carilio dalam posisi tumbang juga, tukeran bom demi bom menumbangkan. Tapi Ice akan tumbang oleh Potato. What a nice shot di kill feed terlihat juga. Dan dari tim Aero sudah mengirimkan 3 anggota mereka masuk ke dalam zona. Betul, dan itu tempat yang cukup prima menurut gua. Dari Potato berhasil mendapatkan 1 tadi. Mereka harusnya bisa melakukan regroup atau repositioning lagi. Ada berapa tim yang belum masuk? 1, 2, 3, 4 total ya. 5 termasuk BTR harusnya. Iya, BTR belum terlihat juga. Mereka masih nge-hold juga di daerah perbukitan kanan. Dan mungkin mereka bakal pindah ketika zona sudah bergerak. Dari tim Secret yang tadi bonyok, kali ini mereka sudah bisa melakukan reset kembali, reset tipis-tipis, sudah mulai healing lagi. Dan dari pemain-pemain yang ada di bagian lower ground, Footballist, mereka mendapatkan tempat yang cukup enak sejauh ini berada di arah bangkai pesawat. Tapi sepertinya dari Secret mereka tidak ingin melepas perang mereka dengan tim Loops. Ketika ingin bergerak, ada satu tim lagi yang merangkak naik dari shooting range. Iya, kita bakal lihat kali ini dilempar juga Netnya bom ke arah bawah dan tampaknya tepat depan tim Loops. Akankah bakal targetnya? Dan yes, seorang Rex menumbangkan 2 anggota tim Loops, tapi Chayoski bakal harus di end terlebih dahulu. Betul, untuk menjadi poin tambahan bagi tim Secret, ini bakal berani untuk maju ke bagian depan, menyusuri smoke yang cukup tebal yang sudah terset up, yang bentar lagi mungkin bakal hilang juga. Ada spray through the smoke lagi dari Yuhai, ingin memastikan kill mereka tidak di-steal oleh tim lain dan tidak ter-revive oleh anggota lain dari tim Loops. Namun di sisi lain dari Blue Beast, di mana mobil mereka sudah mulai terbakar, sudah mulai berasap juga, kali ini bakal langsung di-tapping saja dengan menggunakan M16 kali 4 di arah bangkai pesawat. Belum ada targetnya mereka tumbangkan dan Bigetron pun berhasil masuk ke dalam zona. Iya. Masih di bagian bibir zonanya, tapi BTR udah cukup enak posisinya untuk saat ini. Tapi untuk BTR mereka perlu untuk berhati-hati lagi karena mereka perlu maju sedikit lagi nanti ya. Tapi sementara ini Aerowolf BTR keduanya aman. Tapi dari BTR perlu meng-clear dulu lawan mereka yang terdekat, yaitu tim Secret yang tepat depan mereka. Betul, sementara dari Archer berhasil mendapatkan 1 player dari A1, langsung diamankan begitu saja. Smoke demi smoke sudah mulai di setup. Pikroboy menerima beberapa damage yang begitu menyakitkan Matoy. Menjaga di bagian belakang dan sedikit lengah karena ada vehicle yang bergerak. Sebuah keuntungan karena Zuxi berhasil mendapatkan Matoy dari tim Secret. Yuhai terlambat dalam memberikan backup fire dan akan ada tapping asmara menuju ke bagi yang ada di depan Yuhai-nya persis. Ini posisi enak banget ya dari tim FUT untuk perang dengan tim BB. Tinggal lempakin dari dalam bangkai pesawat dan Aito-chan tampaknya. Dan bomnya terbang jarak jauh, tapi ternyata tempat yang enak hanya bertahan untuk sementara karena dari tim FUT perlu pindah kali ini secepat-cepatnya dengan kendaraan mereka keluar dari arah bangkai pesawat menuju ke arah pertempuran. Tapi backup fire-nya nggak main-main, dia punya M249, ini 100 peluru di klipnya. Spray through the smoke belum memberikan hit mark sama sekali, tapi setidaknya ini ngebuat player-player dari BB nggak bisa berbuat banyak juga. Lempar granat lagi bakal dibalas menuju ke seorang Rao, apakah bakal mendapatkan satu knockdown, tapi belum ada knockdown. Kali ini sedikit counter shoot, belum bisa menumbangkan Lutz. Dan akan dibalas kembali, 1 pick kembali diamankan, namun efek ledakan dari granat menjadikan kondisi ini sedikit berimbang kembali. Ini kalau BTR nggak di lock sama TS, dia bisa mengganggu kedua tim ini, BB dan juga tim FUT. Tapi karena dia perlu membersihkan terlebih dahulu tim TS, dia agak ragu untuk maju ke depan kali ini ya. Betul sekali, dan masih terus dilemparin granatnya, berusaha untuk memulangkan Footballist ke arah lobby. Lutz pun harus mundur ke belakang dari UAS untuk melakukan healingnya. Raum berada di posisi yang cukup nyaman, namun dari Luva pun sudah mulai melempar granat demi granat kembali. Ini 2 tim yang melakukan long fight, tapi bisa dibilang ini agak sedikit wasting time sih, karena mereka masih belum masuk ke dalam zona. Sedikit counter shoot, kali ini Luva tertahan, dia melakukan limping menuju ke sebelah kanan,
Dan lagi Raum dengan M249 yang membuat Bluebees tidak bisa berbuat banyak. Iya, kita bakal ada seorang Lusen juga tim FUT lainnya bakal coba nyayur terlebih dahulu. Di lain sisi BTR dengan 3 anggota mereka harusnya udah main nge-push Rex ataupun langsung menuju ke arah safe zone. Di mana Aero enak banget di ujung circle dan tim Secret bakal pulang di posisi ke-15 di mana mereka sementara berada di nomor 22 untuk weekly point mereka. Betul, tapi Bigetron harus melakukan reset terlebih dahulu karena ada player mereka yang sedang di take down. Federal bergerak dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini. Bluebees nekat untuk rotasi dipotong begitu saja. Aito-chan menjadi last man standing yang dipulangkan ke arah lobby bagi tim Bluebees. Oh my god, lihat betapa ramainya di daerah sisi kanan. Ada RRQ, ada Godsend, ada Navi, ada Envy, ada DRS. Semua mengumpul di ujung zona kanan dan menjadi sayur-sayurannya tim Aero dan juga Ark kali ini. Ini enak banget, BTR dapetin zona yang cukup enak. Aeroloh apalagi bagian utara benar-benar kosong melompong. Bahkan RRQ chaos parah. A1 dipulangkan secara cepat menuju ke arah lobby. Kali ini Godsend pun harus mundur ke arah shooting range. Di mana Bluezone juga sudah mulai bergerak dan Secret tidak bisa bertahan lama. Paraboy pun bakal perang dengan execute. Satu orang berhasil diamankan di bagian luar dari broken wall ini. Sementara Navi yang sudah tidak punya healing lagi, dia ingin mendapatkan 1 kill tambahan ke arah RRQ. RRQ tinggal 1 kalau nggak salah, apa 2 ya? Tinggal di 2i. Satu lagi di 2i. Tinggal di 2i doang. Bahkan juga depan ada Old Boy yang tampaknya tukeran nyawa antara Old Boy dan juga tim RRQ. Tapi di 2i mati zona. Tapi nggak, iya benar. Dia benar kayak. Tapi kita bakal kayaknya dari kedua yang mati nggak ngaruh juga karena placement point sama 1. Betul. Iya, masih 9 ya. 1-9. 11-10 soalnya. Tapi terkiki sangat-sangat cepat ya menyisakan 9 tim 28 yang live. Tampaknya mulai semakin pincang tim-tim yang bermain kali ini. Zonanya ke atas atau ke bawah sama-sama menguntungkan tim Indonesia. Siapapun itu dan PW88 bertemu dengan Footballist. Ini Footballist iseng ya dari tadi ya. Berapa tim dia repotin loh? Betul, dan tampaknya zona ke bawah. Circle-nya. Aero perlu meng-clear TU, perlu meng-clear loops kalau mereka pengen dapetin tempat yang enak. Tapi FUT Raum di-knock sama seorang Luxika ini. Kita bakal lihat apakah dari tim Indonesia bakal coba nyayur dan nyari kill di zona-zona akhir nih. Kalau dari BTR, posisi mereka udah sangat nyaman dari posisi mereka saat ini di high ground. Yang jadi PR sekarang Aerowolf. Karena mereka harus ngelewatin open field dan itu mereka datang dari arah lower ground ke high ground. Betul, gimana caranya mereka masuk dalam zona? Itu pertanyaan besar kali ini. Betul, karena Archer juga ngerepotin banget dari tadi. Mereka mengambil satu shake kecil yang ada di pinggir jalan untuk memperlambat rotasi dari tim Aerowolf. Oh, Sung, pick tipis aja nih, tipis-tipis aja ngambil sisi bagian kanan dari smoke-nya dan akan ditambah smoke tambahan lagi membuat Aerowolf tidak punya view ke arah tim Archer. Tapi Nova cukup nekat untuk mengambil last man standing dari tim Loops Gold dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi Zuxi di sisi lain juga berhasil diamankan oleh tim DRS. Microboy mendapatkan tradingnya, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby dan Zuxi mendapatkan sebuah kesempatan lagi untuk di revive. Oke, Aeroboy maju pelan-pelan juga dan bakal dari tim Aero juga bakal mencoba untuk menarik kaki dari tim Ark, tapi malah Renar yang keteknikan oleh seorang Sung. Tapi dari zona juga zona mulai menghimpit, zona mulai sakit dan kita bakal lihat kali ini banyak banget tim yang akan bertumbangan mencari spot di dalam zona. Ya, gue rasa Archer udah mati sih, gerak mereka udah gak bisa kemana-mana lagi dikunci sama tim Aerowolf. Tapi kita bakal fokuskan terlebih dahulu karena Execute bakal melakukan peperangan. Fate masih dalam posisi proning, depan mereka ada Footballist yang sudah mulai menunggu kedatangan dari mereka. Dan BTR tidak ingin menjadi third party, mereka butuh melakukan healing dan boosting terlebih dahulu. Dan kita lihat di arah kill feed Archer dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini Aerowolf, Limax dan Bigetron Red Aliens bertahan di top 6. DRS pun selesai. Iya, kita bakal ganti kill demi kill dikantongi juga. Harusnya ini bakal jadi game yang sangat menguntungkan bagi tim Aerowolf untuk mencari poin-poin tambahan pada game kali ini. FUT tepat mencari posisi juga di ujung circle. BTR masih berada di ujung banget circle. Dan dari tim Aero lagi berusaha untuk mencari celah masuk ke dalam circle-nya. Betul, mereka bergerak pelan dan pasti kali ini sudah berada di balik smoke. Satu player mereka, 16 orang yang masih bermain kali ini. Dan berhasil diamankan satu player dari tim Execute. Potato dengan ketajaman matanya berhasil menemukan satu orang yang bersembunyi di balik pohon dan di atas tanah. Last man standing kita bakal dari tim Aero bisa merupakan last man standing yang berada tepat di dalam asap, tapi spray down dari seorang Super Una menuju ke bagian atas di mana dari tim FUT yang lagi melakukan setup, tapi Microboy yang mendapatkan killnya. Kita bakal dari seorang Super Una bakal masuk ke depan bertemu dengan It's Fate, spray down tapi belum menemukan target yang lagi. Ada Fate, satu berhasil diamankan namun fast respawn counter shoot dari Aerowolf belum sempat memulangkan Una menuju ke arah lobby dan kali ini mereka masih bisa bertahan, namun ada tim lain yang mengganggu pertempuran ini. Footballist mendapatkan satu steal kill
dari execute sebelum Fate dipulangkan ke arah lobby. Betul, dan tanpa point placement pun Aerowolf udah top 16 kembali. Kita sama-sama mendukung kedua tim Indonesia kali ini ya, yang masih bertahan hingga akhir-akhir. Lemparan bom hampir merupakan dua anggota dari tim Nova, tapi Respawn tampaknya mengetahui di mana letak musuhnya. Betul, ini udah saling lempar granat, saling berseberangan, hanya terbatas satu gunungan kecil, sementara Spav yang sudah mulai mengeker dan Lovazin pun mendapatkan satu spot yang cukup enak kali ini. King akan melempar granat. Ini dua-duanya punya granat dan Renalre terkena beberapa splash damage dari lemparannya tim Nova. Iya, kita bakal tim ini jadi clash. Kalau Aero pukul Nova, sama-sama enak untuk dua tim ini. Veteran juga Aerowolf. Betul, ini sangat-sangat diuntungkan, tapi satu player Nova sudah mulai terspot. King sudah tidak bisa berbuat order maksud gua, yang sudah tidak bisa berbuat banyak lagi karena sudah mulai terspot. Ada satu granat yang sudah mulai dikokang, akan dilempar. Zuxi melempar granat ke arah order. Satu orderan menuju ke arah lobby, akan masuk menjadi poin untuk Red Alien. Kedua tim Aerowolf juga nyayurin ke arah tim Nova, tinggal sisa seorang King, tapi Potato akan menumbangkan lawannya dan top 3 untuk Indonesia. 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 Hajar footballis. Hajar footballis. Udah ya, capek ya. Oke guys, kita bakal dukung Indonesia ya. Ada Bigetron Red Alliance, ada Aerowolf Limax. Karbitan, mana bokongmu tak tendang sini dari belakang, Ini dua tim Indonesia bertahan di top 3 loh. Yang penting super weekend dulu dan Bigetron bakal perang dengan Aerowolf. Ternyata Footballis tidak ingin ikut-ikutan untuk berperang. Lovazin sudah mulai terspot. Top 2 untuk Indonesia. Siapa bareng chicken gua nggak masalah. Manapun, terserah. Udah ada proning shoot dari Renalre, mendapatkan seorang Luxi. 2 lawan 2, kondisi berimbang. Kali ini Potato masih melakukan healing, tapi Microboy bakal masuk dari arah sebelah kanan. Microboy berhasil ditumbangkan dan hanya menyisakan Luxi. Last man standing, 2 lawan 1, 7 kill untuk kedua tim Indonesia. sama-sama imbang. Apakah kita bakal melihat first chicken untuk Aerowolf atau akankah BTR melanjutkan dominasi mereka? One on one, Potato lawan Zuxi. Spray down dari Zuxi belum menemukan targetnya, tapi sudah membuka posisi dia. Betul. Potato berada di balik beberapa rumputan, tapi di sebelah dia juga ada Renalre. Zuxi hanya bermodalkan satu forting. Akan menghadapi 2 pemain dari tim Aerowolf, tapi lemparan bom belum menumbangkan tim Bigetron kali ini. Betul, ingin mencoba keberuntungan berikutnya. Zuxi melempar granat yang begitu panas. Wow, my god. Nade dari seorang Zuxi. Gila, BTR emang tim yang galak banget kalau masalah ngelempar utilities, Iya. cuy. Wah gila men. Gokil. Kok bisa? Dari 3 granat yang dilempar, dua granat diantaranya ngasih damage yang dalam banget ke arah Aerowolf. Iya. Dan kita bakal kini Potato di secure kill, kita bakal Renalre mempendekan diri untuk one on one. Kita bakalan antara Zuxi juga Renalre. Tipis. Sama sekarang, tapi Renalre nyawanya tinggal secoy lagi dan winner chicken dinner untuk tim Bigetron, tapi top 2 untuk Indonesia.